Baik, sekarang kita akan membahas topik push down otomata atau sering disebut dengan operasi stack. Di dalam operasi stack ini akan terjadi proses memasukkan dan mengeluarkan data yang ada di dalam stack. Jadi kalau mau mengeluarkan tentunya harus berdasarkan skala prioritas dalam operasi setiap data yang dikeluarkan dari stack. Dan biasanya operasi yang sering dipakai dalam stack ini adalah push dan pop. Push itu untuk memasukkan data ke dalam stack, sedangkan pop untuk mengeluarkan data dari dalam stack. Jadi begitu dimasukkan, data yang ada dalam stack akan selalu menumpuk, dan nanti kalau sudah dikeluarkan, tumpukan akan berkurang, dan yang dikeluarkan dari stack itu akan tersimpan di dalam buffer, ya, di dalam buffer. Buffer ini bagian dari memori yang khusus untuk menampung data sementara. Kemudian kalau kita lihat cara kerja PDA ini, itu seperti ini bentuknya. Ini yang di dalam ini adalah data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Setiap kali masuk akan selalu menindih data yang sudah ada dalam stack, dan setiap kali di pop atau dikeluarkan maka datanya akan berkurang dari stack, dan yang dikeluarkan itu akan masuk ke dalam buffer. Itu kira-kira. Jadi mungkin buffer ini akan selalu ada indeks untuk mengenali atau memberikan ID terhadap data yang sudah dikeluarkan dari stack. Biasanya penyimpanan di dalam di dalam buffer ini itu bergantung dari apa yang di pop. Jadi sebelum di pop nanti akan menganut kira-kira prinsip dengan prefix postfix. Jadi kalau prefix itu dia akan membedakan operator dan juga operan. Itu kira-kira. Jadi operator kalau prefix itu akan ditempatkan di depan operan. Sedang kalau postfix, ya, postfix itu operator di belakang operan. Nanti akan kita kenalkan mana operan, mana operator. Dari kedua istilah itu tadi prefix dengan postfix ini akan ada skala prioritas. Jadi kalau di dalam sebuah statement ada terdapat dalam kurung seperti ini, itu menurut prefix itu urut nomor 1, artinya didahulukan dulu, juga dengan postfix urut 1. Nah, kalau ditemukan assign, maka itu menurut prefix urut yang kelima, sedangkan kalau menurut postfix urut kedua. Pangkat atau eksponensial itu urut kedua menurut prefix, menurut postfix urut ketiga. Bintang atau bagi menurut prefix urut keempat, menurut postfix juga urut keempat. Biasanya bintang dan bagi ini sama,
tergantung mana yang duluan ditemukan. Kalau duluan ditemukan bagi, maka bagi duluan. Kalau ditemukan kali, kali duluan. Demikian juga kalau tambah dan kurang. Menurut prefix itu urut ketiga, sedangkan menurut postfix urut kelima. Kita ambil contoh membedakan mana prefix, mana postfix. Contoh sederhana, A tambah B. Maka operasinya menurut prefix, tadi prefix operan di depan operator di depan operan, yang menjadi operan di sini A, B, sedangkan operator tambah. Jadi tambah ini operator di depan operan, demikian bentuknya, plus AB. Tetapi kalau menurut postfix, ya menurut postfix, maka bentuknya seperti ini. Tadi operator di belakang operan, AB operannya, jadi A, B plus. Demikian. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalkan statementnya adalah X sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B kali dengan C. Sebetulnya kalau seperti ini statementnya, hampir tanda kurung ini tidak terlalu berpengaruh atau tidak penting. Karena bagaimanapun semua prioritasnya bergantung dari operator yang ada di dalam. Berbeda kalau dalam kurungnya ini di dalam salah satu atau beberapa instruksi yang di dalam ini. Nah, kembali kita kenalkan operan AX, A2, B, C. Itu operan. Jadi jangan pernah nanti diposisikan dua ini adalah operator. Ini adalah operan juga. Nah, yang menjadi operator adalah pangkat tambah kali juga sama dengan. Tadi kalau di dalam tabel, ya di dalam tabel ini itu khusus dibuat kelompoknya assign, ya assign. Nah kemudian maka langkah untuk menyelesaikan cara prefix, selesaikan dulu mana yang lebih tinggi prioritas di antara operator yang ada di dalam. Lebih tinggi pangkat, baru kali, baru tambah. Berarti urut pertama, urut kedua, urut ketiga. Maka itu A pangkat 2, karena A dengan 2-nya tidak bisa dipisahkan, mereka satu kesatuan. Karena pangkat 2 itu menyatakan untuk A. Maka ini urut pertama, jadinya pangkat A2 kalau dengan prefix. Kemudian jangan tambah karena kali lebih tinggi dari tambah. B kali, hasilnya kali BC. Jadi kalau 2 jadi gabung dengan 2-nya A pangkat 2 dengan B kali C, penggabungnya kan tambah. Keduanya digabung dengan tambah, maka hasilnya adalah tambahnya di depan keduanya, 1, 2. Tambah pangkat 2 ini kali BC. Tuh. Nah, itu baru yang di sebelah kanan ini. Nah, untuk yang sebelah kiri, maka selesaikan lagi kali X dengan yang ini tadi, yang sebelah kanan ini. Jadi kali sama dengan X ditambah pangkat A2 dikali BC. Jadi kembali kalau kita selesaikan nanti hasilnya dengan postfix ya akan berbeda hasil prefix dengan postfix. Kalau postfix tadi sama ini dulu pangkat, hasilnya nih ini di belakang ditaruh, kalau ini di depan diletakkan di belakang operatornya. Nah kalau dia kali ini bentuknya berbeda dengan yang ini. BC di belakang diletakkan operatornya. Nah, keduanya digabung dengan tambah juga. Maka hasilnya adalah A2 pangkat BC kali tambahnya di belakang. Ini bagian sebelah kanan masih.
bagian yang sebelah kanan ini. Nah, kembali gabungkan lagi dengan X. X A2 yang ini semua pangkat BC kali tambah sama dengan. Sama dengan itu antara X dan yang sebelah kanan ini. Jadi sama dengannya letakkan di sebelah kanan. Kira-kira seperti itu perbedaannya antara prefix dengan postfix. Nah, yang paling sering dipakai dalam operasi stack khusus untuk pembahasan push down automata ini adalah postfix. Ini yang paling sering dipakai. Bukan berarti tidak bisa kita gunakan dengan prefix, bisa. Tapi paling sering digunakan dengan postfix. Hampir semua bahasa pemrograman mengadopsi dengan cara postfix ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ambil contoh baru. X sama dengan A ditambah dalam kurung B kali C pangkat 2 kurang D kali E bagi dengan F. Nah, sekarang kita analisa dulu. Mana duluan di antara, ini selesaikan dulu yang sebelah kanan ini. Duluan di antara mereka bergantung dari operatornya. Selesaikan dalam kurung dulu. Ya, dalam kurung. Di dalam kurung ada pangkat, ada kali, ada kurang. Pangkat lebih tinggi, maka ini selesaikan dulu. C pangkat 2. Hasilnya nanti C 2 pangkat. Karena dengan postfix operatornya di belakang. Jadi C2 pangkat. C2 pangkat. Nah, setelah selesai ini, maka yang C pangkat 2 ini digabung dengan B kali dengan ini. Nah, maka hasilnya ini digabung, ini selesaikan dan antara dua ini, operatornya nanti di belakang. Ini, kemudian bagian ini tadi sudah ini, B C2 pangkat kali, di belakang letakkan kali ini. Kemudian tinggal kurang D. Kurang D, baru yang ini tadi, hasil dari antara B dengan C2 pangkat ini terhadap D, penghubung operatornya adalah kurang. Maka BC2 pangkat kali dengan D, sampai di sini kalinya itu masih bagian ini ya. Ini BC2 pangkat kali D, penghubung mereka tadi kurang. Kurang ini letakkan di belakang. Selesai bagian dalam kurung ini. Setelah itu ada tambah, ada kali, ada bagi. Mana duluan? Karena antara operator ini lebih tinggi kali bagi, antara kali dan bagi, mana duluan ditemukan? Duluan kali. Seandainya ini dibagi, ya bagi. Kali. Nah, maka ini tadi hasil dari yang dalam kurung ini terhadap E, penghubungnya adalah kali ini. Jadi bagian dari sini, ini sampai kemari, hasilnya adalah BC2 pangkat kali dengan D, kurang, ini bagian ini masih, E yang ini, kali, penghubungnya kali di belakang. Nah, kemudian, bagi yang ini tadi sampai dengan E ini, operasikan dengan bagi. Penghubung ini dengan F adalah bagi. Maka ini BC2 pangkat kali D kurang E kali F bagi. Jadi bagi ini letakkan di belakang. Nah, dari sini sampai sini udah selesai, tinggal A tambah. A terhadap mereka semua yang di sebelah kanan ini. Sehingga hasilnya adalah nih. Berarti ini semua dengan A. Karena A ini BC ini dia BC2 pangkat kali D kurang E kali dengan F bagi seperti sini. Tambahnya yang ini di belakang. Yang bagian kanan sudah
Clear? Selesai. Kemudian terhadap X. Penghubung yang ke kanan ini dengan X adalah sama dengan. Maka sama dengannya letakkan di kanan nanti. Ini dia. X dengan yang sebelah kanan ini. ABC 2 pangkat kali dengan D kurang E kali dengan F bagi tambah. Sama dengannya di belakang. Itu kira-kira. Jadi dari kelompok statement ini operannya adalah X, A, B, C, D, E, F. Sedang operatornya pangkat kali bagi tambah kurang. Ada sign lagi ya. Nih, sign. Maka urutan-urutannya selesaikan dulu antara operan dan operator. Itu lebih tinggi operan. Makanya operan itu selalu di kiri. Seandainya kita pakai prefix bukan postfix, seandainya kita pakai prefix, maka sudah pasti paling depan ini adalah operator, bukan operan. Ini kan operan. Tuh, kira-kira gambarannya. Jadi operan lebih tinggi sebelah kiri daripada operator. Kemudian utamakan lagi yang di dalam kurung. Kemudian ada pangkat, lalu kali atau bagi, mana duluan yang ditemukan, plus atau kurang, mana yang lebih dulu ditemukan. Nah, kemudian assign. Perhatikan tadi kalau waktu prefix, assign itu untuk prefix malah di urut yang ke-5 ya. Ya, urut yang ke-5. Ini kalau urut 5 sama ya, sama urut ke-5. Ini juga postfix urut ke-5. Itu kira-kira. Jadi yang terpenting di situ kita harus perhatikan urutan-urutan itu. Jadi supaya lebih enak kalau kita sudah paham dengan ini mana yang duluan, ini dengan kasat mata bisa kita lihat dalam kurung dulu selesaikan. Maka di dalam kurung ada pangkat, ada kali, pangkatnya dulu. Maka ini yang pertama tadi hasilnya C2 pangkat, baru B terhadap ini urut yang kedua, hasilnya adalah BC 2 pangkat kali penggabungan dua-dua ini. Kemudian yang ketiga terhadap ini, terhadap D, ini dia di belakang kurangnya. Kemudian terhadap ini, karena kali lebih tinggi daripada tambah, jangan ke tambahnya. Ini hasilnya ini, kemudian kebagi, ini urut yang kelima, hasil ini, baru ke A dengan yang ini semua. Kemudian A ini, yang ini kanan ini tadi ini, penghubung mereka adalah tambah. Tuh. Demikian juga terakhir X di sini, yang sebelah kanannya ini, penghubungnya adalah sama dengan. Tuh. Kemudian kalau kita coba dengan prefix, tetap juga modelnya kita harus lihat yang dalam kurung. Ini lebih pertama, lebih dulu. Hasilnya adalah pangkat C2. Pangkat C2. Ini di depan operatornya. Ya, di depan operatornya. Kemudian baru ke sini. Ya, ke sini. Hasilnya adalah kali di depan. B yang ini, yang kanan tadi ini dia. Bintang atau kali B pangkat C2. Ini urut yang ketiga. Nah, baru kemari lagi. Keempat, jangan ketambah karena ini duluan lebih tinggi kali. Nah, ini kemari. Yang ini tadi bagian kiri itu adalah ini. Ini dia. Kemudian E, penghubung mereka kan kalinya letakkan di depan. Nah, ini bagian ini semua dari sini kemari tadi terhadap F, ini semua masukkan kemari. F baginya di depan. Jadi operatornya penghubung mereka langsung letakkan di depan dulu. Nah, kemudian ini A dengan mereka semua. Penghubung mereka kan tambahnya letakkan di depan. Nah, bagian ini A, baru bagian sebelah kanan itu ini
gitu ya. Hasilnya adalah ini, kemudian terhadap X, penghubungnya lah sama dengannya di depan, kemudian X yang ini sebelah kanan ini tadi, semua ini. Hasilnya berbeda. Ini adalah sama dengan X tambah A bagi kali kurang kali B pangkat C 2 D E F. Kalau kita lihat tadi yang pertama, ini adalah X A B C 2 pangkat kali D kurang E kali F bagi tambah sama dengan. Jadi berbeda dengan hasil kalau prefix. Nah, di sini ada sedikit yang perlu diperhatikan. Untuk operasi stacknya dalam PDA biasa dan umum dipakai hanya dengan postfix. Jadi postfix aja nanti kita pakai untuk operasi stack, dimana contoh nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi prefix itu jarang dipakai. Nah, ini jangan salah, ini hanya dengan ngecek secara manual, bukan operasi stack. Ini juga bukan operasi stack, tapi secara manual. Di sini ada ditulis secara manual. Kalau secara manual kan berarti kita juga memanfaatkan indera penglihatan kita. Tapi kalau dengan operasi komputer, operasi stack, ya tidak ada istilah manual menggunakan indera penglihatan di sana. Jadi semua hanya berdasarkan rumus atau formulasi yang sudah ditentukan di dalam bahasa itu sendiri. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi stack, ya, seperti ekspresi ini apa tadi, statement ini tadi, ada 3 kelompok tadi, ada operan, ini dia, ada operator, juga ada sign. Nah, kemudian pada operasi postfix, semua operan itu pasti lebih tinggi daripada operatornya. Beda kalau dengan prefix, operator lebih tinggi dibanding dengan operan. Itu kira-kira. Jadi ini tadi lihat yang tampilan pertama tadi. Kemudian proses scanning untuk mengambil input dari dalam stack keluar masuk ke dalam memori atau yang disebut dengan istilah streaming. Itu selalu proses penelusurannya dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Jadi kalau manual tadi kita kan lompat-lompat dari sini dulu, kemudian ini dulu. Nah, ternyata faktanya ini terakhir. Kalau dengan operasi stack nanti selalu mulai dari kiri ini terus sampai ke kanan. Tidak ada istilah lompat-lompat. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi proses scan ini selalu mulai dari kiri. Dan pengisian buffer bergantung dari apa yang di pop. Ini perhatikan tadi, bergantung apa yang di pop. Jadi buffer ini akan berisi, apapun isinya ini nanti bergantung dari apa yang di pop. Ini tidak akan pernah berisi kalau pop tidak pernah terjadi. Itu kira-kira. Sekarang kita coba dengan menggunakan operasi stack untuk contoh tadi. Ini contoh. Nah, karena tadi proses scanningnya selalu dari kiri, ini mulai dari paling kiri ini, masukkan X, push X. Untuk pertama kali stacknya kan masih kosong. Masih ibarat kalau ada wadah, pertama kali kosong, ya langsung masuk. Yang di pop kosong. Ini saya buat tanda dolar, itu maksudnya tanda kosong. Jadi di sini ada penjelasannya. X langsung masuk ke dalam stack karena memang posisi stack kosong. Jadi yang di pop belum ada. Kemudian langkah kedua setelah masuk X, masuk sama dengan. Ya, masuk sama dengan. Ternyata waktu masuk sama dengan, di dalam sudah ada X sebelumnya. Nah, kita tahu tadi kalau dengan postfix bahwa operator atau assign tidak boleh menimpa operan. Di dalam sudah ada X. Jadi sistemnya kan kalau masuk dia ya menimpa apapun yang di dalam. Tapi ini prosesnya masuk dicek dulu, di dalam ada X. X tidak boleh sama dengan tidak boleh menimpa operan yang ada di dalam stack. Oleh karena itu supaya bisa masuk sama dengan, ini harus di pop dulu X-nya. Ya, di pop dulu X yang ini di dalam ini. Baru bisa masuk sama dengannya. Ya, baru bisa masuk sama dengannya.
Di sini ada dibuat pada saat push sama dengan di dalam stack ada X, maka perlu kita ketahui X itu adalah operan, maka ya X itu atau operan itu harus di pop, dikeluarkan dulu. Ya, operan lebih tinggi dari operator. Maka prioritas rendah tidak boleh menindih prioritas yang lebih tinggi. Tadi assign-nya itu lebih rendah prioritasnya dibanding dengan operan. Ini kembali kita lihat. Kalau dengan postfix lebih tinggi dalam kurung, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang kemudian keempat. Tapi di sini operan lebih tinggi daripada operator. Sedangkan kalau di sini operator lebih tinggi daripada operan. Yang kita pakai tadi untuk operasi stacknya kan yang ini, postfix. Ya, ini kita lihat tadi yang pertama ada. Jadi di sini tadi untuk penempatan operator dapat dilakukan dengan dua cara ya. Kemudian kita coba lanjutkan kembali tadi. Nah, kemudian sudah masuk sama dengan di dalam. Kemudian langkah berikutnya ini akan masuk A operan. Di dalam masih ada sama dengan, tidak masalah. Langsung main timpa. Push A ditimpa. Ini dia isi stacknya. Yang di pop kosong. Ya, yang di pop kosong. Jadi ini tadi waktu yang bagian kedua ini, waktu di pop X, maka buffernya sudah berisi X. Nah, kemudian begitu push A masuk, langsung timpa sama dengannya, yang di pop kosong. Buffer masih tetap X yang di push tadi. Nah, kemudian masuk tambah. Di dalam ada operan. Maka operan tersebut harus di pop supaya bisa masuk operator ini. Pop A. Kebetulan kalau kita lihat tadi di tabelnya untuk operasi dengan postfix bahwa tambah itu lebih tinggi daripada assign, ya, lebih tinggi daripada apa tadi? Lebih tinggi daripada operan. Nih, dari operator ya, tuh kira-kira. Jadi waktu dia sama dengan assign ya, assign-nya. Jadi ini boleh menimpa, ya, ini boleh menimpa. Nah, pop, maka buffer sekarang isinya adalah XA. Ya. Ibarat posisi larik, ini indeks pertama, indeks kedua, XA. Isi stack sekarang plus tambah dengan. Kemudian berikutnya masuk, ini buka. Ini bukanya juga masuk. Nanti tutup ini ya, buka. Buka dan tutup buka tidak akan berpengaruh pada isi stack. Apapun isi stack, begitu masuk buka itu tidak berpengaruh. Jadi tetap dia masuk ini. Tadi kan terakhir adalah plus sama dengan. Begitu masuk buka tambah sama dengan. Yang di pop kosong. Maka isi stack masih tetap XA. Kemudian masuk B. Kalau dia sebelumnya yang ditemukan di atas itu adalah buka, nggak apa-apa, langsung masuk B. Kebetulan ini kan operan, lebih tinggi dari apapun yang di dalam ini. Masuk, timpa. Yang di pop kosong. Isi stack masih XA. Kemudian masuk berikutnya kali. Begitu masuk kali, dicek. Di bagian di dalam stack kan yang terakhir tadi kan B. Ini yang akan masuk kali. Kali nggak boleh menimpa operan. Kali itu kan operator. Maka harus di pop B dulu. Baru bisa masuk kali. Kali, buka, tambah, sama dengan. Nah sekarang buffer XAB. XAB. Ya, isi stack, bintang, buka, tambah, sama dengan. Kemudian berikutnya masuk pangkat, masuk C. Ya, masuk C. C itu operan. Kebetulan yang ditemukan di dalam stack itu adalah kali.
operan boleh menimpa operator. Nah, masuk. Berarti isi stack sekarang C bintang buka tambah sama dengan yang di pop kosong. Maka isi stack masih X habis seperti sebelumnya. Ini C yang masuk ya tadi. Ini. Kemudian masuk berikutnya pangkat. Di dalam sebelumnya ada C kali, akan masuk berikutnya pangkat. Pangkat. Maka harus di pop C. Karena C kan operan. Sedangkan pangkat kan operator. Operan nggak boleh ditimpa operator. Operan yang boleh menimpa operator. Masuk berikutnya, pangkat lebih tinggi daripada kali. Di dalam kan terakhir adalah C kali. Jadi begitu masuk pangkat, maka boleh menimpa kali. Pangkat kali buka tambah sama dengan. Tuh. Isi stack sekarang karena ini di pop, maka X, A, B, C. Kemudian masuk kurang. 2. Masuk 2. 2 kan operan. Di dalam pangkat kali buka tambah sama dengan. Ini. Maka langsung masuk 2 pangkat kali buka tambah sama dengan. Yang di pop kosong. Karena langsung masuk. Isi stack masih yang lama X, A, B, C. Sekarang masuk kurang. Masuk kurang. Kurang operator. Di dalam sebelumnya ada 2 pangkat kali. Nah, begitu masuk dia kurang, di dalam ada 2 harus di pop. Ternyata di bawah 2 ada pangkat. Pangkat juga lebih tinggi daripada kurang. Maka pangkatnya juga ikut. Nah, ternyata ada lagi di dalam kali. Kurang tidak boleh menimpa kali. Karena kali lebih tinggi daripada kurang. Otomatis yang di pop 2 pangkat kali. Maka masuklah kurang, buka, tambah sama dengan. Nah sekarang isi stack yang lama ini ditambah dengan masuk yang di pop baru. Akhirnya isi stack adalah X, A, B, C 2 pangkat kali. Ya, 2 pangkat kali. Itu saat memasukkan saat pos kurang. Sekarang masuk berikutnya adalah D. Ini. Di dalam terakhir adalah kurang, buka, tambah sama dengan. Begitu dia masuk D, karena D operan, boleh menimpa apapun yang di dalam. D kurang, buka, tambah sama dengan. Yang di pop kosong. Ya, sampai di sini tadi. Nah kemudian berikutnya masuk buka. Begitu masuk buka, maka antara buka dan tutup, ya, begitu masuk tutup, antara buka dan tutup di pop. Antara buka ini kan buka, D kurang buka tambah sama dengan. Begitu masuk dia tutup, maka antara buka dan tutup ini bukanya harus di pop. Maka yang di pop adalah D kurang. D kurang. Ya. Isi stack sekarang tinggal plus sama dengan. Maka hasil akhirnya ini sebelumnya isi buffer ditambah dengan yang baru di pop. X, A, B, C 2 pangkat. Ya, 2 pangkat kali D kurang. Tuh. Baru masuk kali. Kali. Di dalam terakhir kan plus sama dengan. Masuk kali. Kali lebih tinggi dari plus, juga lebih tinggi daripada sama dengan. Masuk kali tambah sama dengan. Di pop kosong. Isi stack masih yang lama. Kemudian masuk E. Di pos E. E operan. Di dalam operator semua boleh masuk. Berarti E kali tambah sama dengan. E kali tambah sama dengan. Yang di pop kosong. Ya, yang di pop kosong. Kemudian masuk bagi. Sebelumnya di dalam E kali tambah sama dengan. E kali tambah sama dengan. Begitu dia masuk bagi, maka E ini harus di pop, kali harus di pop. Ya. E harus di pop,
kali harus di pop. Maka masuklah bagi tambah tidak di pop karena memang kali lebih tinggi prioritasnya daripada tambah. Bagi tambah sama dengan. Maka yang di pop E kali dengan isi buffer yang lama ditambahkan dengan ini hingga isi buffer sekarang X ABC 2 pangkat kali D kurang E kali. Itu kira-kira. Nah sekarang berikutnya masuk F. Begitu dia masuk F, di dalam bagi tambah sama dengan. Tidak masalah, langsung main timpa karena F adalah operan. F bagi tambah sama dengan. Yang di pop kosong. Buffer masih tetap yang lama. Kemudian, ini setiap kali kita membuat program, setiap masuk pemrograman pasti ada akhir baris atau ada akhir program. Kalau di Pascal titik koma untuk akhir baris, titik kalau akhir statement atau akhir dari program. Nah ini N, push N, disinilah kira-kira N untuk menandakan bahwa statement itu sudah berakhir. Push N, begitu di push N maka apapun atau semua isi stack akan di pop. Semua isi stack akan di pop. Maka di poplah F bagi tambah sama dengan. Pop F bagi tambah sama dengan. F bagi tambah sama dengan. Isi buffer yang lama ini dengan digabungkan dengan yang di pop barusan, maka hasil akhirnya X ABC 2 pangkat kali D kurang E kali F bagi tambah sama dengan. Ini hasil operasi stack. Kalau kita bandingkan dengan yang manual tadi, ya kita bandingkan dengan yang manual tadi, ini dengan prefix, karena yang kita pakai adalah postfix, X ABC 2 pangkat kali D kurang E kali F bagi tambah sama dengan. Persis sama dengan operasi stack. Tuh, nih. Karena ini dengan cara postfix ya. Ini hasil akhirnya. Jadi yang cara manual ini tadi memang sengaja kita buatkan untuk sekedar cross check apakah operasi stack yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Jadi kita bisa memastikan kalau operasi stack ini sudah benar, ya terbukti dengan cara manual. Dengan cara manual hasilnya persis sama. X ABC 2 pangkat. Ini X ABC 2 pangkat kurang D kurang E kali D kurang E kali F bagi tambah sama dengan. Persis sama dengan hasil akhir. Ini kali D kurang E kali F bagi tambah sama dengan. Nah, kalau sudah sama hasil operasi stack dengan manual, berarti operasi stack yang kita buat ini sudah benar. Demikian cara pengoperasian operasi stack di dalam topik push down automata. Terima kasih.